lagi ya. Ya, serah. Ya. Musalah. Malas. Terus kita mau reaction aja, reaction. Katanya Neymar dari tapi sihir animation katanya. Weh, part 4. Nah, ini deh. Semua benar-benar luar biasa. Aplikasi Klan. Yuk. Video ini tuh part 4 dari 3 video ini. Dan biar nanti ceritanya gua sangat amat menyarankan kalian nonton dulu 3 video Kenapa sebelumnya. kita- Tapi intinya banget tuh, ini adalah video animasi. Kenapa ini langsung episode 4? Karena aku males. Bukan males sih, karena aku udah nonton reaction tapi nggak ke itu, rekam. Jadi males gitu loh bikin lagi. Ya udah langsung Dari pengalaman gua sama 2 temen gua yang namanya Ades sama John main game yang namanya Ark Survival Evolved. Yang mana itu game survival mirip kayak Minecraft, cuman bedanya kita bisa ngejinakin dinosaurus sama monster yang ada di game ini biar jadi teman kita. Dan di sana kita bertiga bikin clan yang namanya XSX Tentacle. Terus karena Ark itu game online, kita juga berperang sama clan lain yang namanya Pokemon. Dan di video ini gua mau ngebahas tentang part 4 dari cerita itu. Waktu itu bulan purnama lagi tingginya di langit. gila. Di dalam hutan rawa, salah satu bayang paling berbahaya di Ark. Dinosaurus predator ganas yang biasanya jadi tempat ini rumah Kakak. udah lelap tidur, terbius oleh sunyinya malam hari. Tapi gak lama, teman kita dari The Council bawa golem giga dan banyak banget pasukan mereka kesini. Lokasi itu di dalam wilayah Pokemon dan mereka di sini lagi nyerang markas Pokemon di bagian utara rawa. Dan karena mereka udah ngebantu kita ngalahin Pokemon di Redwood kemarin, yang mana itu ngelemahin militernya Pokemon banget. Kita jadi juga di sini buat bantuin mereka ngambil ulang wilayah mereka. Dan kenapa malah nyerang base ini? Soalnya meskipun ini bukan markas utamanya Pokemon, tapi ini termasuk salah satu base yang paling penting. Soalnya menurut mata-mata kita, markas ini yang dipakai mereka buat farming dan ngumpulin material karena lokasinya dekat dari tambang dan spawn barang-barang langka. Dan Pokemon tuh make base ini buat nge-supply markas-markas mereka yang ada di utara. Dan satu hal lagi yang super penting itu karena biasanya base ini tuh defense-nya kuat banget, hampir setara sama markas utama mereka. Cuman karena akhir-akhir ini Pokemon tuh lagi sibuk banget perang di pulau lain, banyak senjata amunisi yang berdinosaurus mereka yang harus ditransfer keluar dari Valuero. Jadi bener-bener pertahanannya tuh cuma difokusin di sekitar base utama mereka aja. Dan ini tuh terima kasih luar biasa sama mata-mata kita yang bisa nyariin kita kesempatan emas kayak gini. Gak lama abis kita mulai serangan kaget kita, Pokemon langsung keluarin pertahanan mereka. Banyak golem dan giga dari utara sampai selatan. Dan di sini nih kelihatan banget keterbatasan mereka yang tadi. Karena mereka kekurangan giga, mereka tuh jadi harus pakai dinosaurus yang lemah kayak T-Rex atau nggak Spinosaurus buat ngebantuin pertahanannya. Jadi dengan golem kita yang pengen peluru nembak otomatis mereka dan giga kita di belakang buat dijagain, kita bisa ngebunuhin banyak banget dinosaurus yang nyerang di golnya. Dan kita pun dengan gampang bisa ngapus base mereka. Tapi gak lama dari mata-mata kita dapat kabar buruk. Dari arah base utama mereka muncul banyak wyvern yang datang ke posisi kita. Dan ini tuh bahaya karena meskipun giga itu jauh banget lebih kuat daripada wyvern, karena wyvern itu binatang terbang yang bisa nyerang dari jauh. Kalau ada banyak ini pasti bakal menggangguin kita banget. Cuman gak masalah karena gua udah siapin rencana buat skenario ini. Apa tuh? Apa tuh? Beberapa hari yang lalu, kita dan klan teman kita dari Redwood itu udah nge-timing Quetzalcoatl. Dan Quetzal itu adalah binatang terbang terbesar di Ark. Darahnya itu tebal dan bisa ngebawa banyak banget barang sama orang. Jadi di atasnya kita udah buatin base kecil dan kita pasangin turret raksasa. Soalnya meskipun wyvern itu damage-nya lebih sakit daripada Quetzal dan lebih cepat juga geraknya, tapi lu mau tau gak apa yang lebih cepat daripada kepakan sayap naga sama lebih sakit daripada nafas sapi? Kaliber 50 mm. Cuman meskipun Quetzal yang bisa ngejagain beberapa giga kita dari banyak wyvern, jelas lah satu Quetzal doang gak bakal cukup buat pertahanin semua pasukan kita dari gerombolan wyvern yang datang. Jadi gak lama, si John dari atas Quetzalnya loncat jatuh ke rawanya dengan parasut di punggungnya dan cryopod di tangannya. Keraseng kan? Reaper kan? Kita pun keluarin Reaper kita juga. Soalnya meskipun Reaper itu juga binatang darat kayak giga, tapi dia bisa nembakin acid speed yang mana kalau kena hewan terbang itu bakal
langsung ngejatuhin mereka. Dan dengan ini kita bisa ngelanjutin serangan kita tanpa harus khawatir dengan Wyvern mereka. Ngerasain kehancuran markas ini udah gak lama. Kita dapat informasi lagi dari orang dalam kita. Mereka sekarang udah nyerah pertahanin dan mau fokus evakuasi barang-barang penting dari base ini dan terbang kabur ke arah markas utama. Kita kejar mereka pakai Quetzal. Cuman sayangnya Wyvern itu terbangnya jauh lebih cepat dan karena kali ini bukan mereka yang datang ke kita, ini kayaknya gak bakal kekejar sama sekali. Hah. Tapi untungnya, abis menang di perang Red Book kemarin, kita dapat sedikit oleh-oleh yang kita pungut dari klan musuh kita Pokemon ini. Dengan Gardevoir yang aneh, bisa gampang ngejar dan ngebekuin Wyvern mereka pakai laser S dia. Dan dengan ini, kita bisa langsung deketin mereka pakai Quetzal dan bunuh mereka dengan gampang. Abis menembak otomatis mereka kehabisan peluru semua base mereka langsung diratain pertama sama teman-teman kita. Terus kita dapat banyak banget amunisi, blueprint, material, senjata, dan armor yang kuat banget dari mayat Wyvern mereka. Ini tuh jadi salah satu kemenangan terbesar kita perang lawan Pokemon. Dan dari puing-puing markas mereka, kita ngeliat ke atas langit. Ditutupin awan, dimandikan cahaya bulan. Markas utama mereka akhirnya bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sesuatu yang kayaknya beberapa minggu lalu itu mustahil, sekarang berasa ada di jangkauan tangan kita. Abis selesai ambil ulang wilayah, mata-mata kita bisa balik gabung ke kawasan lagi. Dan karena gak ada kabar dari Pokemon sama sekali, jadi ya kita balik ke markas masing-masing dan tidur buat hari. Besoknya kita online dan masih gak ada balasan dari Pokemon. Rumor yang kita denger sih dari player lain di server kita itu mereka lagi perang gede banget di Pulau Extinction. Cuman ya karena waktu itu kita gak ada akses buat ke Pulau Extinction juga, jadi ya kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ya damai kita juga gak bertahan lama. Soalnya beberapa hari habis kita nyerang base mereka di Rawa, Arceus ketuanya Pokemon akhirnya balik ke Pulau Valguero dan dia bawa banyak banget anggota dan dinosaurus tempur kayak Giga sama Golem ke sini. Kita yakin ini tuh anggota sama dinosaurus dari pulau lain dikumpulin di sini dan jelas banget kita langsung was-was. Kita tuh udah ekspektasi dia bakal nyerang balik base yang tadi baru aja kita ambil. Tapi anehnya Pokemon tuh kayak nggak ada niatan mau perang sama kita gitu. Malah mereka tuh kayak ngebuat banyak banget pertahanan baru di sekitar base utama mereka. Yang mana ini tuh agak ngebingungin kita karena tanpa pertahanan tambahan ini base utama mereka itu udah kayak hampir gak bisa ditembus sama sekali. Soalnya base mereka mirip kayak kita tuh ada di atas tebing gitu dan golemnya biasanya dipakai buat ngetem peluru itu nggak bisa manjat. Dan kalau kita mau serang dari bagian barat, ini tuh bener-bener rapat dari ujung timur ke barat sama senjata pertahanan penuh sama menara turret, tembok besi sama barikade duli. Cuman mungkin abis hilang base di Rawa kemarin mereka tuh kayak agak ragu-ragu sama pertahanan mereka sendiri. Dan Arceus mungkin mau bener-bener mastiin base utama mereka tuh nggak bisa disentuh sama sekali. Yang mana ya mungkin ini masih kayak masuk akal lah. Tapi beberapa hari habis Arceus balik ke Valguero, teman kita di Redwood, si Bob itu manggil kita semua buat ketemuan di base-nya. Jadi ya gua, Ades sama John jalan ke base mereka. Dan sedikit fun fact nih ya soal teman kita si Bob ini. Dia tuh ternyata sama temennya si Uncle Ben ini itu tuh orang Malaysia. Dan kita tuh lumayan dekat sama mereka gara-gara ini. Soalnya ini kan server Ark itu server Australia ya. Dan kita tuh bertiga satu-satunya orang Indonesia di sini. Dan si Bob dan temennya ini tuh yang paling dekat sama kita karena mereka orang Malaysia. Sedangkan sisa playernya tuh hampir semuanya orang Australia semua. Dan gue juga masih temenan sama mereka di Steam sampai sekarang meskipun udah gak pernah main bareng lagi. Jadi ya sampai di sana gue sapa mereka dan kita bertiga masuk ke dalam. Tapi Coba. Hello. jadi ternyata si Bob itu ketemu sama teman dekatnya si Leon, leadernya Pokemon di Pulau Genesis. Dan sekarang kita sebut aja nama dia Red. Soalnya ya gue jujur udah lupa namanya siapa. Terus si Red ini langsung ngomong ke Andes. Bro, chill. I'm just here to deliver news. We could even be friends soon, you know. Si Andes langsung turunin rifle-nya dan dia langsung jalan ke depan si Red. Mereka natap-natapan dan saling kunci pandangan satu sama lain. Andes langsung tarik nafas yang dalam. Dan buat terakhir kalinya, dia natap gua sekali lagi. Pandangan dia balik ke Red. Dan dengan gagahnya Andes berkata, ini ngomong apa coba gak bisa bahasa Inggris. Udah Iya, gue yang ngomong. Dan dia tuh di sini buat ngasih kita berita yang bener-bener bikin hampir semua orang di Pulau Valguero itu kaget loh gitu. Soalnya ternyata dia, Leon, dan banyak banget anggota Pokemon lain
itu udah keluar rame-rame dari klan Pokemon. Soalnya banyak petinggi klan Pokemon, terutama yang nguasain pulau lain, itu pada kesel banget sama Arceus. Soalnya dari kemarin tuh dia nyuruh mereka mindahin banyak banget material, senjata, amunisi, dinosaurus sama anggota kepala Guero. Padahal mereka tuh juga pada punya musuh sendiri gitu di pulau masing-masing. Terus gara-gara itu mereka jadi banyak kalah perang dan harus kehilangan base atau wilayah mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, petinggi klan Pokemon, terutama yang nguasain pulau lain, itu pada kesel banget sama Arceus. Soalnya dari kemarin tuh dia nyuruh mereka mindahin banyak banget material, senjata, amunisi, dinosaurus sama anggota kepala Guero. Padahal mereka tuh juga pada punya musuh sendiri gitu di pulau masing-masing. Terus gara-gara itu mereka jadi banyak kalah perang dan harus kehilangan base atau wilayah mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, Apa? Edan banget. Nah, apa sih dia? Ini apa ya? soalnya ternyata Apa ya? Tar, tar. Kan ini kah? Tar, guys. More reaction. Batal lah.